nama saya Virgilius Pasuglatiko Kopasu dari Prodi Keperawatan Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara antisipasi nyeri dengan menggunakan prosedur relaksasi dan prosedur distraksi. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan bagaimana prosedur relaksasi. Teknik relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan napas dalam, napas lambat, dan bagaimana mengembuskan napas secara perlahan. Selain dapat mengurangi ketegangan otot, teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenisasi darah. Jadi teknik relaksasi napas dalam ini ada cara-caranya. Selain untuk mengurangi ketegangan otot atau kecemasan, teknik relaksasi napas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenisasi darah. Adapun tujuan dari prosedur relaksasi adalah yang pertama, untuk meningkatkan ventilasi alveoli, yang kedua, memelihara pertukaran gas, yang ketiga, meningkatkan efektivitas batuk, dan keempat, mengurangi stres fisik maupun emosional, yaitu dapat menurunkan intensitas nyeri dan mengurangi kecemasan. Adapun prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam pemberian teknik relaksasi adalah saya akan menjelaskan 3 tahap, yaitu fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Kita masuk kepada bagian fase orientasi. Pada bagian fase orientasi, perawat harus memberikan salam sambil berjabat tangan. Yang kedua, perawat memperkenalkan dirinya. Yang ketiga, perawat mempertanyakan nama klien. Yang keempat, perawat menyampaikan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Dan yang kelima, perawat mengkontrak waktu dan tempat. Jadi seperti ini contohnya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nurse Virgilius Pasuglatiko Kopasu. Saya nurse yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu dengan Ibu siapa? Baik, dengan Ibu Tina. Ibu Tina, sebelumnya saya sudah mengecek buku perawatan, dan pada pemeriksaan sebelumnya Ibu mengeluhkan rasa nyeri pada bekas operasi Ibu. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi nyeri Ibu, pada pagi hari ini kita akan melakukan prosedur pernapasan relaksasi yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Baik Ibu, kalau sudah siap, kita dapat lakukan sekarang. Fase yang kedua adalah fase kerja. Pada fase kerja, yang pertama, atur posisi klien agar rileks tanpa beban fisik dan posisi fase kerja. Atur posisi klien agar rileks tanpa beban fisik. Posisi dapat duduk atau jika tidak mampu dapat berbaring di tempat tidur. Yang kedua, instruksikan klien untuk menarik atau menghirup nafas dari hidung sehingga rongga paru-paru terisi oleh udara melalui hitungan 1, 2, 3, 4, kemudian ditahan sekitar 3-5 detik. Yang ketiga, instruksikan klien untuk mengembuskan nafas, hitung sampai 3 secara perlahan melalui mulut. Yang keempat, instruksikan klien untuk berkonsentrasi supaya rasa cemas yang dirasakan bisa berkurang. Yang kelima, anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga kecemasan pasien berkurang. Yang keenam, ulangi sampai 10 kali dengan selingan istirahat singkat setiap 5 kali. Yang ketujuh, lakukan maksimal 5-10 menit. Baik, pada tahap fase kerja ini kita mulai tindakan pemberian teknik napas dalam relaksasi. Oleh karena itu, hal-hal yang harus dilakukan oleh perawat yang pertama adalah mencontohkan bagaimana teknik pernapasan tersebut dengan cara seperti yang sudah dianjurkan SOP, adalah menghirup nafas dari hidung sehingga rongga paru-paru terisi oleh udara melalui hitungan 1, 2, 3, 4, kemudian ditahan sekitar 3-5 detik. Kemudian napas yang diambil kita buang secara perlahan menggunakan mulut. Jangan lupa anjurkan kepada pasien untuk memejamkan mata agar lebih rileks. Dan tindakan ini dapat dilakukan sampai 10 kali dengan waktu istirahat setiap 5 kali perlakuan. Jadi tindakan relaksasi napas dalam seperti ini. Pertama, kita harus menarik napas dalam-dalamnya, kemudian kita tahan sampai 3-5 detik. Setelah itu kita buang menggunakan mulut secara perlahan.
kali. Nah, berikut merupakan contoh dari teknik pernapasan relaksasi napas dalam. Tindakan tersebut dapat kita lakukan 10 kali dengan batas istirahat sekali setiap 5 perlakuan. Kemudian setelah dilakukan fase kerja, kita dapat melakukan fase terminasi. Pada fase terminasi, kita melakukan evaluasi respons subjektif dan objektif pada klien. Yang kedua, berikan reinforcement positif. Dan yang ketiga, tentukan rencana tindak lanjut. Yang keempat, berikan salam terapeutik. Jadi setelah kita melakukan tindakan percontohan dan memantau seorang pasien melakukan teknik nafas dalam, kita mengevaluasi perasaan pasien setelah dilakukan kegiatan tersebut. Jadi kita menanyakan seperti apa yang dirasakan dan bagaimana, apakah ada perubahan atau tidak. Setelah itu, jika tidak ada masalah yang cukup serius, kita dapat memberikan pujian kepada pasien berguna untuk kesembuhan dan mental mereka. Yang ketiga, jangan lupa kita tentukan rencana lanjutan perawatan. Dan kelima, ketika pamit jangan lupa untuk memberikan salam terapeutik. Berikut penyampaian dari prosedur teknik relaksasi napas dalam.